Malam ini kita akan belajar satu tema sukacita sejati ya. Ada banyak hal sebetulnya yang bisa membuat kita fokus, ada banyak hal yang membuat kita tidak fokus, tapi kita ingin juga fokus kepada hal-hal yang pada akhirnya kelak kita tahu bahwa itu adalah yang benar, yang sejati, bukan yang keliru ya. Kalau kita rasa kita fokus pada sesuatu yang sejati ternyata keliru, alangkah mengecewakannya begitu. Nah, malam hari ini kita coba lihat ya, kenapa banyak orang yang sulit untuk bisa mengalami sukacita yang sejati. Gak mudah ya. Ada banyak orang yang sukacita atau berbahagia, senang begitu. Hanya sesaat, tapi kemudian kecewa. Ya, karena ternyata apa yang mereka rasakan itu ternyata fana sekali. Ya, orang bilang hanya numpang lewat saja. Nah, sukacita yang sejati bagaimana kita bisa alami? Kita belajar di satu firman yang akan menjadi firman pokok pada malam hari ini. Di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 8, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah atau rejoice ya dalam bahasa Inggris. Rejoice. Khairo itu artinya full of cheer ya. Jadi penuh dengan sukacita. Nah, saya kasih cetak tebal senantiasa ya di dalam Tuhan, bukan bukan dalam hal yang lain atau dalam sandaran yang lain atau dalam pengharapan yang lain. Bersukacitalah senantiasa. Ayat ini kalau dibedah saya melihat bisa dalam banyak sesi ya, tapi malam ini coba saya akan kasih penekanan di senantiasanya ya. Karena orang sukacita sebentar itu bisa. Orang eh, berbahagia ya dalam waktu yang singkat itu mudah. Tapi senantiasa itu nggak mudah ya, Bapak Ibu Saudara. Ditegaskan sekali lagi, kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau zaman dulu ketika ini ditulis saja sudah dekat, apalagi sekarang ya. Maka dikatakan sekarang ini akhir dari akhir zaman. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini nanti mungkin menjadi tema di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, kunci bagaimana untuk bersukacita senantiasa. Tentu kita harus menghalau rasa khawatir. Sebab sangat sulit, bahkan mungkin tidak mungkin di dalam satu tempat, ya, kekhawatiran nah, damai dari dunia ini, ya, damai sejahtera Allah itu akan melampaui segala akal. Nggak masuk akal ya, namanya dengan pemikiran pemikiran yang kita miliki. Nggak masuk akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala dan pikiran kita dalam
Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau hanya ini yang kita pikirkan, saya yakin pikiran ini hanya dipenuhi dengan hal-hal ini. Dan saya percaya maka pikiran kita akan fokus hanya kepada hal-hal yang baik. Hati kita hanya akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Kita akan terlalu sibuk bersyukur dan kita tidak punya waktu untuk mengeluh. Ya, kalau semuanya ini kita pikirkan, pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik, kita akan terlalu sibuk mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan. Nggak sempat mengeluh gitu ya, nggak sempat mengeluh. Nah, sekali lagi kita akan kembali kepada cetak tebal. Karena kita diperintahkan ya bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Gimana caranya bersukacita senantiasa? Yang artinya tidak berkeputusan. Bersukacita senantiasa itu senantiasa itu artinya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh dimensi waktu. Kalau begitu, bisakah kita tegaskan bahwa kita ini bersuka cita sampai kekekalan? Bisa nggak gitu ya? Bersuka cita sampai pada saat nanti kita masuk ke dalam kekekalan. Latihannya sekarang. Latihannya sekarang. Saya juga latihan gitu ya. Bagaimana kita bisa bersuka cita senantiasa. Senantiasa atau selalu itu berarti nggak ada akhirnya. Nggak ada akhirnya. Kalau sesuatu nggak ada akhirnya, artinya kekal. Ya. Nah, kata senantiasa, selalu, ya, tanpa akhir, kekal, itu sebetulnya mudah diucapkan, sulit sekali dirasakan, dijalani begitu. Kenapa? Karena kita hidup ini selalu dalam batas. Semuanya ada batasnya. Semuanya ada batasnya. Manusia itu sulit memahami kemahakuasaan. Maha kuasa itu kayak apa sih maha kuasa itu? Sebab begitu dia maha kuasa, dia tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh dimensi waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh jarak, ukurannya seperti apa juga tidak dibatasi ya. Beberapa malam yang lalu, sekarang anak-anak itu pertanyaannya cerdas-cerdas dan sulit dijawab dengan jawaban seorang guru sekolah minggu yang polos-polos begitu ya. Karena pertanyaannya itu buat saya cerdas banget ya ini. Anak dapat dari mana gitu. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah itu maha kuasa, kalau Allah itu maha kuasa, kenapa Lucifer nggak dibunuh saja gitu? Kenapa Lucifer nggak diselesaikan saja supaya Lucifer nggak merusak? Kenapa tidak dihentikan? Waduh, itu susah ya menjawab dengan bahasa anak-anak yang mudah dimengerti. Allah ini berkuasa, tapi kenapa dia tidak menghabisi Lucifer saat itu juga supaya dosa nggak merusak semua dan sampai harus mengutus eh, anaknya yang tual Tuhan Yesus gitu.
untuk menyelamatkan kita dari dosa dan pada akhirnya akan terjadi peperangan besar begitu antara iblis dengan malaikat yang mengikutinya dan dengan bala tentara Allah yang akan berperang di dalam kitab Wahyu ya, pertempuran di Armageddon ya luar biasa itu. Tapi kemudian saya menjawab seperti apa yang saya pahami dan saya dengar dan saya cocok dengan itu bahwa Allah menciptakan dalam kemahakuasaan Allah ya, menciptakan tatanan. Tatanan atau hukum-hukum yang kalau dia sendiri kemudian menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan tatanan itu, bisa nggak? Bisa. Tapi kemudian kita nggak tahu gitu ya. Allah ini punya tatanan karena tatanannya sendiri dia hancurkan gitu. Salah satu contoh tatanan itu apa? Misalnya ada hukum yang dibuat oleh Allah namanya hukum tabur tuai ya. Hukum tanam petik gitu orang bilang. Siapa menabur dia menuai. Siapa menanam dia memetik. Tatanan itu harus dijaga ya dan itu artinya eh, harus dilihat dalam sebuah konteks begitu ya. Demikian juga bahwa ketika loh eh, kenapa Lucifer harus dilenyapkan gitu? Mungkin melawan Allah. Loh, apa melawan Allah dosa? Berarti harus ada pembandingnya. Kalau sesuatu itu benar, harus ada pembandingnya yang salah. Atau sesuatu yang salah harus ada pembandingnya yang benar. Kalau sesuatu dikategorikan dosa, maka ada pembandingnya yang tidak berdosa. Maka muncullah di situ ada momen di mana Allah harus menunjukkan ada orang-orang yang taat. Kalau iblis tidak taat, berarti Allah harus menunjukkan ada yang lain, makhluk yang lain yang taat. Ya, kalau tidak taat itu kemudian memberontak dan berbuat dosa begitu, maka yang taat itu akan tunduk dan tidak berbuat dosa. Nah, maka harus ada pembuktian bahwa iblis itu memang bersalah. Ya, tapi tidak mudah loh betul ya. Saya menjelaskan dengan bahasa yang kira-kira dimengerti oleh anak saya yang umur 10 tahun itu tidak butuh waktu juga, nggak mudah gitu ya. Tapi bersyukur ya, artinya apa? Kita harus bisa menjawab yang begitu-begitu. Karena anak kecil zaman sekarang sudah bisa muncul di kepala dia. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri mungkin waktu kecil baru mikirin begituan ya. Ini pertanyaan sangat sulit ya. Kita ini hidup dalam dimensi waktu, tidur ya punya waktu, sekolah ya ada waktunya, mengumpulkan tugasnya ada waktunya, ya kan? Dompet kita juga ada batasnya gitu ya. Uang kita ada batasnya begitu. Kita mau ke sana juga ke tempat lain juga ada jarak yang memang membatasi kita. Maka membayangkan sesuatu di luar dimensi yang ada itu nggak mudah. Maka untuk bersuka cita senantiasa, artinya bersuka cita sampai kapanpun, artinya bersuka cita dalam situasi apapun, itu sulit, sulit banget.
Karena yang tidak dibatasi oleh semua dimensi itu hanya hanya Allah. Artinya, kalau mau bersuka cita senantiasa, regardless ya, regardless itu artinya apapun lah situasi yang terjadi di sekeliling kita, maka kita harus tapping itu apa ya, eh, masuk melekat ya, nempel sama yang kekal, sama yang tidak berdimensi, yaitu Allah. Maka kalau kita mau bersuka cita senantiasa, nggak mungkin bisa kita lakukan kalau sukacita kita tidak bersumber, tidak bersandar, tidak berharap total kepada Allah yang bisa memberi sukacita tanpa batas, yaitu sukacita senantiasa tadi. Ya, semua sukacita yang bersumber pada apapun di dunia ini yang akan binasa, yang sangat fana, sukacita ini rapuh sekali, akan berakhir. Sukacita itu bukanlah sukacita yang kekal. Bisa nggak kita me- menikmati sukacita yang sementara itu? Ya bisa aja. Tapi rapuh ya. Sekarang kita sukacita dapat nilai bagus gitu. Minggu depan ujian kita gagal. Beda udah. Hanya karena itu aja kita sudah beda gitu ya. Ini kita lihat satu slide selanjutnya. Nah, rata-rata sukacita yang kita jalani itu ternyata sukacitanya bersyarat loh Bapak Ibu teman-teman semua. Bersyarat sukacitanya. Kita sukacita itu ada kalaunya. Ya, kalau kita sukacita karena kita menerima sesuatu, ya, if we are happy because we receive something, aduh, saya senang banget ya, saya akan sukacita kalau saya nerima beasiswa. Waduh, senang banget ya saya nerima beasiswa. Saya terima ucapan selamat dari seseorang ya, apalagi orang yang kita sangat hormati, ya, sangat kita hargai. Wah, gitu ya. Terima kasih kepada ini. Wah, atau kita menerima pemberian ya sesuatu gitu. Kita bersuka citanya karena itu. Itu kita bersuka citanya itu ada syaratnya itu. Ya, atau kita sampai di satu titik ya, sampai di satu titik. Waduh, kita lulus emang nggak boleh suka cita? Boleh ya. Lulus masa nggak boleh suka cita? Oh, apalagi lulusnya cum laude. Wah, lulus cum laude. Summa cum laude. Hampir straight A. Hampir 4 gitu IPK-nya. Masa nggak boleh suka cita? Oh, bisa. Tapi sukacitamu bersyarat. Ya, artinya kalau kamu lulus dengan IPK tidak cum laude, kamu nggak suka cita gitu ya. Kita jadi nggak bisa suka cita senantiasa. Atau kita suka cita kalau kita menjadi seseorang begitu ya. Aduh, kita kemarin daftar eh, PNS ya, pegawai negeri sipil ya, atau ASN sekarang, aparat sipil negara. Wah, dari ribuan orang berjuang segala macam, atau dia sudah nyoba kali yang kedua, kali yang ketiga, akhirnya bisa masuk. Aduh, seneng banget ya. Ya, apalagi kalau di timur, kalau orang belum menjabat sesuatu, menjadi sesuatu masih belum disebut orang begitu ya, masih lontang-lantung itu masih bukan orang katanya. Itu bersyarat. Kita mau memberi syarat kepada diri kita sendiri untuk bersuka cita itu harus melalui hal-hal tersebut. Atau kita melewati ya, we have gone through a situation. Aduh Tuhan, kalau masalah ini boleh lalu ya. Tuhan, kalau utang ini cicilannya boleh lunas, pasti aku suka cita banget. Ini sekarang lagi under pressure banget ini ya, dikejar sama orang nagih ini kemarin utang ini belum bisa bayar lah gitu misalnya bunga berbunga ya. Itu bersyarat. Kita menetapkan syarat untuk kita bersuka cita.
Aduh, aku sih suka cita banget ya kalau aku bisa eh, menikah, punya anak, keluarga bahagia, begitu ya. Itu kita menetapkan syarat. Wah, aku suka cita banget nih, dapat kerjaan bagus, bosnya baik, ya, ada keperluan ini, cuti mendadak boleh, ya, dapat bonus. Padahal perusahaan juga nggak lagi bagus-bagus amat, tetap dikasih bonus. Aduh, happy banget deh, happy ya. Atau kita bisa beli sesuatu yang kita impi-impikan sejak lama. Aduh, dari dulu tuh pengen tuh punya motor tuh ya, Yamaha inilah, Honda itulah. Ya, aduh enak kalau dulu kemana-mana naik umum, sekarang sudah bisa naik motor sendiri. Ya, kita menetapkan syarat. Maka then our happiness, our joy, or our gladness is conditional. Ya, dalam bahasa Inggris, conditional. If, ya, if then gitu. Sulit bersuka cita senantiasa karena kita punya terlalu banyak syarat, Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri yang punya banyak syarat. Rasanya kok nggak layak banget ya. Kalau cuma sekedar bisa makan pagi ini kita sukacita banget gitu. Itu kan biasa gitu. Nah, kalau kita makan di restoran, makan yang enak gitu. Waduh, makan steak, dijamu pula sama orang lain gratis. Baru aku bersuka cita senantiasa. Baru bisa begitu. Wah, kita menetapkan syarat. Maka kita tuliskan di sini, we cannot be joyful always. We cannot be joyful always as God wants us to do. Kita nggak bisa kalau begitu sukacita senantiasa seperti yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan inginkan kita jalani. When we condition ourselves to be happy, when the surrounding meet our expectation, ketika kita mengkondisi kita sendiri loh, yang mengkondisi sebetulnya, yang membuat kita hidup susah ya karena kita sendiri mengisi kita, kita baru bersuka cita. Saya baru seneng lah kalau keadaan di sekitar kita itu sesuai harapan kita. Kalau nggak sesuai harapan kita, ya saya nggak suka cita lah. Saya sedih aja lah. Gitu ya, saya murung aja. Then we forget that life itself is a great gift you cannot buy. Kita lupa loh bahwa hidup itu sendiri adalah kado yang luar biasa, yang besar, yang kita nggak bisa beli. Siapa yang bisa beli hidup? Nggak ada. Tapi kita memiliki hidup, yang ngerasakan narik napas saja berat sekali di rumah sakit gitu ya. Bisa napas lepas dari oksigen, bisa turun dari ranjang gitu. Waduh, itu aja sudah luar biasa. Tapi waktu sehat lupa. Ya kita nggak bersuka cita untuk kesehatan yang Tuhan percayakan aja, kita jarangan ya pagi-pagi bangun bisa bangun dari tempat tidur, bisa nggak keliengan gitu ya. Ada orang yang nggak bisa bangun dari tempat tidur, waktu itu kakak saya karena vertigo ya, gerak sendiri kepalanya ke arah mana itu muter, jadi kalau berdiri langsung jatuh gitu. Nah, kita nggak bersyukur gitu ya untuk sesuatu yang kita anggap ya biasalah, we take it for granted. Masa sih untuk hal-hal seperti itu kita harus bersyukur dan bersuka cita gitu ya. Dan bahwa that God is the only eternal source of happiness. Dan bahwa Allah itu satu-satunya sumber abadi, sumber kekal sukacita, sumber kekal kebahagiaan. Dan hebatnya lagi, dia selalu beserta. With us always. Dia senantiasa menyertai kita. Bayangin misalnya kalau kita ini eh, ngecas handphone nih.
Handphone kalau sudah setahun gitu ya. Dulu waktu awal-awal setahun pertama mungkin kita ngecas sehari sekali ya. Mungkin masuk tahun kedua ngecasnya bisa sehari 2 kali, sehari lama-lama sehari 3 kali. Lama-lama kita tuh nggak pernah pergi tanpa charger. Karena handphone kita sedikit-sedikit habis baterai. Nah, bayangkan kalau kemudian handphone kita itu selalu ngetap ke sumber listrik. Kita nggak pernah pusing. Kenapa? Karena listrik selalu tersedia dimanapun. Nah, sekarang Allah kita yang Immanuel dimanapun beserta sumber sukacita itu, tapi kita nggak ngetap gitu. Kita nggak setiap saat melekatkan diri kita kepada sumber kebahagiaan. Kita malah mencari sumber yang lain, bayangin tuh ya. Dia itu beserta kita selalu. Tuhan hanya sejauh doa. Tapi kita doanya ya jarang-jarang misalnya. Dia hanya sejauh doa, tapi doanya jarang-jarang. Dia sumber kebahagiaan, tapi kita melekat kepada sumber kebahagiaan itu jarang-jarang. Maka kita banyak lihat orang-orang yang susah kelihatannya begitu ya. Padahal dia punya Yesus gitu. Dia punya Tuhan Yesus. Tapi kok murung terus mengeluh terus ya. Kayaknya wajahnya nggak pernah suka cita begitu. Nah, maka kita ingatkan kalau Allah sumber sukacita yang kekal itu selalu beserta kita dan kita sebetulnya bisa bersukacita senantiasa kalau kita melekat juga terus ya bahwa sumber kebahagiaan itu jangan salah, sumber kebahagiaan itu Tuhan. Kalau sumber kebahagiaan kita duit, duit bisa habis. Ketika duit habis, kita tidak berbahagia. Kalau sumber kebahagiaan kita bahkan yang berat kan apa? Pasangan hidup kita. Kalau sumber kebahagiaan kita, contoh saya adalah istri. Loh, istri satu saat pasti dipanggil Tuhan. Pasti. Nggak mungkin, nggak pasti. Terus kalau istri saya sudah dipanggil Tuhan, maka saya akan berduka cita senantiasa. Kan konyol banget gitu ya. Karena itu suatu kepastian. Kita akan meninggalkan atau kita akan ditinggalkan oleh apapun gitu. Dunia ini fana. Tapi kita melekatkan diri, kita nempel ke sumber kebahagiaan yang fana, yang akan hilang. Ya salahnya kita lah ya. Kita yang naruh syarat, saya bahagia kalau gitu kan. Kalau istri masih hidup, saya bahagia. Istri meninggal, saya nggak bahagia. Ya keliru. Then, why don't we rejoice in the Lord always? Ya, kalau Tuhan sumber kebahagiaan yang sejati itu selalu beserta kita, kenapa kita nggak bersukacita senantiasa gitu? Rejoice despite, ya. Jadi bersukacitalah walaupun we don't have something like others have. Walaupun kita nggak punya sesuatu yang orang lain punya gitu. Ya, kita sering menjadi tidak bahagia karena kita membandingkan. Ya, ada satu cuplikan eh, pelajaran hidup. Ayah ngasih tahu anaknya, nak, kalau kamu tak kasih 2 permen, kamu bahagia nggak? Bahagia dong. Wong tadinya nggak punya permen, sekarang dikasih 2 permen. Gitu. Oh, kalau sekarang saya kasih coklat ini. Wah, coklat harganya lebih mahal, rasanya lebih enak kepada orang lain. Rasamu gimana? Bahagia nggak? Iya nggak bahagia, nggak adil lah. Masa saya anaknya bapak, saya cuma dapat permen 2. Itu anak kita aja nggak kenal, bapak kasih coklat. Nah, wong tadinya kamu nggak punya apa-apa, kamu dapat permen, kamu suka cita. Sekarang bapak kasih coklat ke orang lain, kok kamu jadi nggak suka cita? Karena kamu membandingkan, ya. Jadi gampang sekali orang berubah dari seneng
menjadi sedih, ya, dari bersyukur menjadi rasanya kok nggak adil, gampang sekali berubah orang karena apa? Membandingkan. Bersukacitalah meskipun kita nggak mencapai target-target yang kita tetapkan dalam dunia ini. Ya, karena situasi bisa berubah. Ya, oh kita punya punya rencana contoh ya misalnya. Sekarang kalau mau beli tiket murah kan mesti belinya jauh-jauh hari ya, Bapak Ibu teman-teman. Wah, jauh-jauh hari. Ini udah menjelang akhir tahun. Oh, saya mau liburan lah. Ya, oh, kampung lah. Sekarang tiket lagi mahal-mahalnya hari ini supaya tiket murah. Nah, tapi tiket murah itu non-refundable, Bapak Ibu. Nggak bisa di-refund. Nah, makin jauh kita melakukan rencana, makin tinggi resikonya. Ya, kita udah punya target mau pulang kampung. Nah, saya akan kamu di sana 3 hari, 3 bulan sebelumnya. Eh, pada hari hanya ternyata ada aja. Ya, tiba-tiba ada pekerjaan nggak bisa ditinggal. Tiba-tiba anak sakit lah. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Nggak jadi dia target mau pulang kampung. Hilang deh kebahagiaan. Kenapa? Ya karena kita nggak, wah targetnya itu nggak tercapai. Padahal itu di luar kendali kita. Kita sukacita aja lah. Ya, apapun yang terjadi kita merencanakan. Tapi di luar kendali ya sudahlah Tuhan punya rencana yang lain. Selalu bersukacita dan coba memahami kira-kira ada pelajaran apa ya yang saya bisa pelajari dari kejadian ini. Ya, ini yang tadi saya bilang berat. Keep rejoicing if the one we love leave us. Ya, tetaplah bersukacita. Kalaupun ada orang-orang yang kita kasihi yang meninggalkan kita, for everything happens has a purpose ya, karena apapun yang terjadi itu ada tujuan, ada tujuan. Maka ada pelajaran dalam bisnis itu begini. If we lose the game, don't lose the lesson. Kalau kita kalah dalam satu permainan, jangan pernah kehilangan pelajaran. Kita tidak pernah ada rugi. Kenapa? Kita dapat pelajaran. Ya, kita kalah dalam permainan, tapi kita dapat pelajaran. We lose the game, but we don't lose the lesson. Ya, we haven't seen and understand it yet. Kita memang mungkin belum lihat, belum paham. Tapi percayalah ya, but we trust God, the source of our joy. Tapi sumber kebahagiaan itu Allah, kita percaya kepada Allah. Ya, terakhir, ini slide terakhir. Ucapan bahagia ya di dalam bahasa Indonesia kan Matius 5 ini semuanya berbahagialah, berbahagialah ya. Di dalam terjemahan lain itu diberkatilah ya, blessed, diberkatilah. Tapi setelah setelah diberkatilah mereka, diberkatilah, 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 ditutup di ayat yang ke-12, bersukacita ya. Jadi kalau di dalam bahasa aslinya itu yang rejoice always in the Lord ya. Sama bahasanya rejoice ini sama. Ditutup di ayat yang ke-12 dalam ucapan bahagia, ucapan di atas bukit. Rejoice and be exceeding glad. Ya, sukacita yang meluap-luap, yang melimpah. Karena upahmu besar di surga. Sukacitanya itu bukan karena upah di bumi loh, Bapak Ibu Saudara. Upah di bumi itu ekstra aja, bonus gitu. Bonus, tapi upah yang sesungguhnya yang membuat kita bersuka cita senantiasa itu
ada di kekekalan. Sebab yang di dunia ini, upah apapun fana. Ya. Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, sukacita ini mendasarkan dirinya pada upah yang kekal. Di upah yang fana di bumi. Ya, justru di bumi nabi-nabi yang hidupnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, justru dianiaya apa yang mereka nikmati. Oh, tapi mereka bersukacita senantiasa itu terbukti. Kalau nggak bersuka senantiasa, mereka tinggalkan kenabiannya. Tapi mereka taat sampai mati juga. Ya. Bisa loh dalam kondisi begitu. Artinya apa? Mereka nggak menetapkan syarat bahwa daging ini harus disenangkan untuk bahagia. Kita ini punya syarat-syarat yang sebetulnya syarat-syarat yang menyenangkan daging. Bukan syarat-syarat yang menyenangkan roh. Maka kalaupun ya situasinya agak berbeda sekarang ya. Kita tidak dalam kondisi perang tapi bergeser sedikit ya dari negara ini peperangan terjadi. Peperangan terjadi dan peperangan itu sungguh me- merusak tatanan ya. Sekolah, orang boro-boro mau sekolah orang lagi perang. Kamu masih bisa sekolah itu sesuatu yang mewah sekali buat buat orang lain di sana yang mengalami peperangan. Bisa keluar, makan di restoran. Itu sesuatu yang sulit dialami oleh teman-teman yang posisinya sekarang lagi ngalami peperangan. Dan peperangannya nggak cuma satu dua hari loh. Itu bertahun-tahun tuh belum selesai-selesai itu. Ukraina sama Rusia itu nggak selesai-selesai itu. Jadi mereka selalu dalam eh, situasi yang mencekam begitu ya. Mereka yang geser suruh yang sekarang di Timur Tengah, eh, Israel tadinya dengan Hamas, sekarang dengan Hizbullah. Ya, orang suruh minggir keluar dari kota itu karena kota itu akan jadi medan pertempuran. Dia bergeser ke kota lain. Nanti kota lain itu akan dihajar juga karena apa? Tekniknya Hamas maupun Hizbullah itu yang menggunakan tameng orang-orang sipil. Ya, kemana orang sipil pergi, ke sanalah mereka bersembunyi juga untuk menjadikan orang-orang sipil tameng. Sehingga akhirnya ya kena juga orang sipil kasihan kan. Maka kalaupun aniaya dari luar itu belum kita alami, sesungguhnya daging kita ini teraniaya karena apa? Keinginan-keinginan dagingnya kita sudah nggak turutin lagi. Manusia lama kita yang pasti akan binasa. Kita sudah tinggalkan manusia lama. Ya, kita sudah pakai manusia baru yang lebih dikendalikan oleh roh, oleh hal-hal yang rohani dibandingkan oleh hal-hal yang badani. Nah, saya berharap sebetulnya malam ini menjadi malam untuk kita bisa introspeksi. Oh, jangan-jangan kita kesulitan untuk bisa mempraktekkan sukacita senantiasa itu karena selama ini sukacita itu kita sendiri yang memberi syarat. Ya, yang kedua, selain kita yang memberi syarat, kita salah meletakkan sandaran sukacita itu yang seharusnya kalau sukacita senantiasa maka kita harus menetapkan kepada sumber yang juga senantiasa ada sumbernya. Sumbernya ini nggak mungkin hilang, ya, yaitu Tuhan kita sendiri, ya, Allah kita. Kalau kita tapping ke sana, kita ngecasnya ke sana terus gitu, kita nggak akan pernah sampai habis baterai. Ya, kalau habis baterai terus sukacitanya ikut hilang.
Enggak, kenapa? Karena kita tapping terus, kita ngecas terus. Dan sumber itu nggak pernah habis. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Iya, puji Tuhan ya. Teman-teman, siapa yang diberkati malam hari ini? Ya, saya. Tema ini ada di mana, teman-teman? Bagaimana kita dapat? Oke. Eh, oke. Kita tanya dulu sebelum ada pertanyaan masuk. Bagaimana materinya? Mas Yandri bisa sampaikan sesuatu mengenai materi malam ini? Silakan. Baik Pak, saya sangat bersyukur sekali karena diingatkan lagi. Karena ini materi ini kan sudah disampaikan oleh Pak Hans mengenai sukacita di dalam Tuhan dan sukacita di dalam pengharapan. Yang kita ngomong mengenai sukacita dalam Tuhan itu ketika kita bukan seperti apa yang tadi Pak sampaikan, bahwa bukan karena kita memiliki segalanya atau kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita sangat berharga, itu bukan sukacita yang sesungguhnya. Tetapi bagaimana caranya ketika kita mengalami satu masalah atau satu tantangan yang begitu luar biasa, tapi kita datang kepada Tuhan, kita punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, disitulah muncul, situlah muncul sukacita yang sesungguhnya. Itu ada kelegaannya ketika kita punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Situlah ada kelegaan dan kita merasa batin kita, jiwa kita bersukacita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Oke, puji Tuhan ya. Dari Yuli gimana? Silakan. Baik, terima kasih. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kembali juga yang tadi sudah yang disampaikan bahwa materi ini sudah awal kita dengar dari Bapak Hens mengenai bersukacitalah dalam Tuhan dan bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi kalau menurut saya bersukacitalah dalam Tuhan itu ketika kita mengalami pribadi dengan Tuhan. Artinya di ayat yang Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menerima kasih karunia itu karena kita dibenarkan oleh iman. Jadi bersukacita dalam Tuhan artinya hal-hal yang kekal seperti yang tadi Bapak Rudi sampaikan bahwa bukan kita bersukacita dalam hal-hal yang bersyarat, artinya kita menerima sesuatu atau kita mendapatkan yang menjadi kebahagiaan kita. Jadi kalau begitu kita jangan merasa bahagia atau merasa senang kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita yang menginginkan. Tapi yang hal-hal yang kita inginkan adalah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Artinya kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Dan kita dimurnikan oleh iman kita dan kita diuji oleh perbuatan-perbuatan yang
kita lakukan, dan perbuatan-perbuatan itu menjadi sempurna. Yang disampaikan oleh Bapak Hes bahwa di Yakobus 2 ayat yang ke-22, perbuatan-perbuatan kita harus bekerja sama dengan Iman. iman. Nah, saya baca Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, perbuatan-perbuatan ini kita diuji. Apakah perbuatan kita ini mengalami kerugian atau mendapat upah? Karena upah artinya kita mendapat sesuatu hadiah yang yaitu panggilan surgawi. Itu di Yerusalem baru. Terima kasih. Luar biasa. Tambahan ayat dari Mira ya, dari Yuli ya. Roma 5 ayat 1, Roma 12 ayat 12. Kalau Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Bersukacitalah dalam Tuhan. Kalau Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabar dalam kesesatan dan bertekunlah dalam doa. Roma 5 ayat 1 bagus juga ya. Kalau kita sudah dibenarkan, kalau kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pastor Lepri hilang suaranya. Ya, Ko Afi gimana? Oh ya Pak, saya bersyukur dan berterima kasih pada Pak Roni, di mana malam hari ini beliau telah memberikan satu tema, satu renungan mengenai sukacita sejati. Pertanyaan saya begini aja, simpel aja. Sukacita itu apakah kesamaan artinya sama dengan sinonimnya damai sejahtera kah? Atau gimana kalau menurut Bapak? Oke, terima kasih Ko Afi. Oh, sama-sama Pak. Ya, menanggapi beberapa dulu ya. Tadi Mas Yandri menyampaikan pernyataan dari Matius 11 ayat 28 ya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu ya. Sebab banyak orang tidak bisa bersuka cita juga karena beban berat. Dan beban beratnya itu dia yang naruh sendiri. Ya, dia yang naruh sendiri di pundaknya. Dia nggak melepaskan itu. Contoh apa misalnya Tuhan katakan kalau kamu minta ampun ya Tuhan ampuni. Nah, sering-sering manusianya sendiri yang nggak mau mengampuni. Dia masih terus mengingat-ingat dosa masa lalunya dan membuat dia sulit untuk berjalan karena dia masih dibebani oleh hal-hal yang lalu begitu. Ya, jadi kalau kita mengikuti undangan dari Tuhan Yesus, maka yakinlah Tuhan memberi kelegaan ya. Nah, itu kemudian menjadi eh, tambahan pertanyaan untuk Wafi misalnya, apakah sukacita, apakah damai sejahtera, apakah kelegaan ya. Tapi dalam bahasa lain bukan kelegaan ditulisnya I will give you rest. Ya, saya akan memberikan perhentian, tempat di mana kita bisa kalau orang eh,
tempat perhentian itu tempat istirahat memang, ya. Karena sering kalau beberapa orang yang mungkin seumuran sama papi saya itu, kalau mampir ke rumah mereka, kebetulan keluarga papi saya di Cirebon itu, kalau saya lewat sana, mampir dulu, rest dulu gitu ya, rest dulu, istirahat dulu maksudnya ya. Mampir setelah perjalanan jauh, ya, sama perjalanan kita jauh di bumi ini, kita pada saatnya akan rest, ya, pada saatnya akan beristirahat. Maka sering di batu nisan kan ditulis begitu ya, sudah selesai dalam eh, perjuangan di dunia ini dan kemudian masuk dalam peristirahatan, ya. Maka rest in peace begitu kan. Istirahat dalam damai. Istirahat dalam damai. Nah, kalau bongkar etimologi ya, Ko Afi, bongkarnya etimologi itu butuh waktu untuk bongkar etimologi ya. Damai sejahtera, karena misalnya tadi ya, em, bersukacita saja, bersukacita saja, itu ada beberapa eh, bahasa asli gitu. Ada beberapa bahasa asli di dalam Alkitab, ya. Ada contoh misalnya di Amsal 10 ayat 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Sukacita di situ dalam bahasa aslinya simkap, ya, simkap. Tapi sama, rejoicing, senang, pleasure, ya, gladness, joy gitu. Nanti dalam Yesaya 35 ayat 10, ya, itu juga ada di situ kata-kata joy, ya, and the ransom of the Lord shall return and come to Zion with songs and everlasting joy. Tapi joy di situ, sukacita di situ pakai istilah lain lagi, ya, ya, sauson, ya, sauson, ya. Nah, itu cheerfulness, gladness, joy. Jadi memang sebetulnya dalam satu kata saja, ya, dalam satu kata saja, ya, kayak di bahasa Indonesia aja lah, Ko Afi, ya, ada sukacita, ada bahagia, ada senang, ya. Ya, kalau kita nggak melihat konteks, itu bisa saling dipertukarkan, ya, bisa saling dipertukarkan. Tapi ketika kita bicara memang beda kata, gitu ya, beda kata antara sukacita dengan damai sejahtera. Ingat nggak di dalam satu ayat, ya, di dalam satu ayat, bahwa kerajaan surga bukanlah soal makanan, minuman, dan pakaian, tapi soal sukacita dan damai sejahtera, soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus, kerajaan surga. Jadi tentu sukacita dan damai sejahtera itu punya makna yang berbeda. Nah, kita pakai bahasa yang mudah dicerna saja, begitu. Yang mudah dicerna saja. Orang bisa sukacita tapi tidak punya damai sejahtera. Bisa. Contohnya apa? Lalu itu para koruptor, itu orang-orang yang korupsi, sukacita nggak? Sukacita, oh, dia bisa beli barang mewah, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli rumah. Tapi kira-kira ada damai sejahtera nggak? Itu kasus PT Antam. Ini kita bicara kasus real ya. Ada Stefani juga kan ya. Kasus PT Antam itu GM-nya
Dari tahun 2009 itu mungkin tiap 2 tahun ganti GM-nya ada berapa ya? Ada 6 atau 7 GM semua masuk penjara itu, Ko Afi. Semua masuk penjara karena apa? Karena mereka merugikan negara sebetulnya. Merugikan negaranya dengan cara apa? Ada emas-emas yang dicap antam. Sebab orang Indonesia kan kalau beli emas murni, antam itu sendiri. Hanya numpang dicap antam. Nah, kalau numpang dicap antam atau disertifikasi antam, harusnya itu bayar. Harusnya bayar. Ternyata mungkin nggak bayar ya. Kalau indikasinya saya. Kenapa begitu? Karena akhirnya negara dirugikan. Harusnya negara menerima pemasukan, negara nggak nerima pemasukan. Jadi dijual dengan cap antam, tapi bukan dari produksinya antam. Bukan emas palsu, emasnya asli. Cuma dia tidak melalui prosedur yang benar. Itu yang korup kira-kira senang atau bahagia nggak? Oh, ya bahagia. Dia kerja mungkin 100 dapat duit 1.000 kok. Harusnya kalau orang kerja 100 upahnya ya 100. Ya jadi dalam bahasa yang sederhana, orang bisa sukacita, tapi sebetulnya tidak sejahtera. Karena anytime di Indonesia ini akhirnya yang namanya kriminal itu, ya teman-teman semua hati-hati, kriminal itu tidak mengenal daluarsa. Ya, terus Stefani yang sarjana hukum pasti tahu. Jadi kalau kriminal itu, kecuali orangnya mati. Nah kalau udah mati sudah, ya selesai. Udah mati kayak gubernur Papua ya, eh, kena kasus, terus kemudian meninggal ya selesai sudah. Anak istrinya nggak dikejar lagi karena eh, gubernurnya yang terindikasi begitu ya, yang udah ditangkap KPK sempat ramai itu. Nah, kemudian kalau dibalik, nah kalau tadi sukacita belum tentu punya damai sejahtera. Kalau sukacitanya bukan karena hal-hal yang baik, bukan karena sukacita yang dari Tuhan. Ya, sukacita karena korup ya begitu. Tapi ada juga yang heran ya. Kasus-kasus contoh ya, geng motor. Itu kasus geng motor. Itu orang pakai pakai celurit, pakai senjata tajam, ngejar-ngejar orang bangga divideokan gitu. Wah, kelihatan happy bener gitu ya. Menyakiti orang itu dia sukacita. Begitu, ini agak lompat sedikit ya. Dulu mau masuk geng. Di Jakarta ini ada beberapa geng ya. Beberapa mafia ya. Yang menguasai. Contoh nama-nama besar lah ya. Debt collector begitu. Itu kalau bisa masuk ke mereka, itu bangganya luar biasa. Bisa diterima, itu senangnya luar biasa. Karena apa? Wah, dia juga ditakuti. Bosnya sangat ditakuti, anak buahnya ditakuti. Ya, karena ini geng dari ini ya. Ada yang di Tanah Abang, Bapak Ibu Saudara tahu lah nama-nama besar eh, penjahat-penjahat itu yang sekarang malah justru berkuasa begitu ya. Itu ada ujiannya. Ujiannya itu ya melakukan kejahatan. Berani nggak kamu? Itu orang itu, kamu tusuk orang itu gitu. Kalau kamu tusuk berani, berarti kamu layak masuk ke grup ini gitu. Dengan bangganya. Itu dengan bangganya cerita loh. Dia memutilasi orang, motong-motong orang. Itu bangga sekali dia cerita. Wah, saya dulu begini, saya dari luar Jawa, masuk ke Jawa, saya lakukan begini, kemudian saya dihargai orang, kemudian jadi pemimpin. Dan rasanya bahagia bener gitu ya, melakukan kejahatan seperti itu. Tapi saya yakin tidak ada damai sejahtera. Karena akhirnya orang itu bolak-balik masuk penjara juga. Anak istrinya juga susah juga. Ya, karena harapannya cuma dari eh, nagih utang misalnya ya. Pekerjaannya nagih utang. Ketika dia masuk penjara, anak istrinya makan dari mana gitu. Karena menggantungkan pada kejahatan. Jadi jelas ya,
Beda gitu ya. Apa bedanya sukacita dengan damai sejahtera? Orang bisa sukacita, tapi nggak ada damai sejahtera ya. Tidurnya dihantui rasa takut, dihantui rasa dosa ya. Sorry, baterainya saya habis, saya tes dulu. Sebaliknya, orang bisa punya damai sejahtera, tapi nggak sukacita. Saya supaya nggak satu arah dari Bapak Ibu Saudara, ada nggak yang bisa ngasih contoh orang dia punya damai sejahtera, tapi nggak sukacita gitu? Ada contoh nggak? Kasih kesempatan mikir. Saya kasih clue nih Pak Roni. Orang yang tidak punya damai sejahtera itu sukacitanya pasti palsu. Gitu. Ya, jadi orang yang nggak punya damai sejahtera itu sukacitanya pasti palsu. Jadi tadi Pak Roni bilang kalau kita eh, narik dari ini Pak, ini kok Afif yang pertanyaannya nih kadang-kadang memang karena umurnya udah senior gitu Pak, jadi dalam gitu kan. Jarang-jarang orang nanyain apa bedanya sukacita sama damai sejahtera kan. Gitu. Makan aja dua-duanya kan, nggak usah dibedain gitu ceritanya. Tapi beliau menarik, tapi justru pertanyaan itu yang membuat kita masuk ke dalam intisarinya sebenarnya. Jadi, Pak Roni udah ini ya, tapi saya kasih clue itu aja. Ada banyak hal kita bisa mendefinisikan sukacita itu, tapi itulah yang menarik. Ikonnya kita ini tuh itu Yesus gitu, yaitu manusia Yesus Kristus gitu. Kita nggak punya pola lain, nggak ada jejak lain yang kita bisa ikuti gitu, nggak ada. Jadi kalau kita belajar kebenaran itu paling menarik itu mata tertuju kepada Yesus, ya judul khotbah jadi gitu. Nah waktu kita bilang sukacita itu kayak apa? Nah teman-teman kan pernah saya jelasin Yohanes 15 kan, kan Yesus yang bilang gini, menarik sekali kata-kata itu. Wah sering saya baca dan terlewat begitu saja, tapi ketika tema tema ini muncul nih, menarik Pak Roni ya malam hari ini eh, naikin gitu ya, karena udah beberapa kali kita kemarin itu kita ini menyelam ke dalam gitu. Terus jangan sampai kita kehilangan tuh kita mau muncul di mana. Nah malam hari ini tuh mantap kan, ada apa ya, ada highlights nih malam hari ini mengenai sukacita itu kan. Jadi Yohanes 15 itu bilang gini, seperti Bapa mengasihi aku, Yesus ngomong gitu, aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Nah, kan kita kita jadi belajar jenis kasih apa ini, gitu kan? Kita nggak paham kan? Coba Bapak, teman-teman bisa nggak jelasin gimana Bapak mengasihi Yesus? Pengen nanya tuh nanti kayak apa gitu. Karena dia bilang begitu kan, seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Gitu. Jadi kita hanya bisa paham bagaimana Bapa mengasihi dia. Kan dua kali dia bilang kan, inilah anakku yang kukasihi. Dua kali dia bilang begitu kan? Dan Petrus saksikan itu. Kami mendengar sendiri loh. Bukan dari cerita orang. Dan bukan dari dongeng belaka katanya kan. Itu Rasul Rasul Petrus cerita gitu. Inilah anakku yang kukasihi. Nah tapi kita nggak tahu bagaimana kasih itu. Nah tapi Yesus bilang begini. Seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Wah itu titik dulu itu. Dijelaskan di ayat yang ke-10 bilang begini. Kalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal dalam kasihku itu. Sama seperti Bapakku, ya sama seperti aku melakukan perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Gitu. Jadi kelihatan ya. Kalau kita ngomong perintah kan bicara mengenai kebenaran kan gitu, ya. Bicara mengenai kebenaran.
Jadi ada sesuatu yang terpola di situ. Nah, baru masuk ke ayat 11. Ayat 11 ini bilang gitu kan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, teman-teman, mengenai kasih tadi, supaya sukacitaku itu ada di dalam kamu. Jadi ada dua kata, sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu itu menjadi penuh. Jadi ada dua. Jadi sukacita itu, teman-teman, itu hasil dari sesuatu. Itu hasil dari sesuatu sukacita itu. Makanya saya bilang tadi, orang yang nggak punya damai sejahtera, itu pasti sukacitanya palsu. Pasti palsu. Makanya teman-teman, kata sukacita itu kan dalam bahasa Yunaninya itu kara, kan? Kara. Kalau damai sejahtera itu Irene. Hampir anak saya namain Irene. Tapi udah lahir semua, jadi udah nggak ada lagi. Padahal kalau saya tahu sebelumnya itu ya bagus banget. Irene, damai sejahtera. Nah, teman-teman, itu coba bayangkan itu. Orang tidak mungkin punya sukacita kalau nggak punya itu damai sejahtera. Sukacitanya palsu. Makanya kadang-kadang sukacita itu, kara itu sering diartikan kebahagiaan. Makanya kadang-kadang palsu. Jadi sukacita yang palsu namanya kebahagiaan. Anda simpan aja memori itu, kira-kira, oh gitu ya. Nah, kalau di dalam firman Tuhan, kalau kita nih ya, dibilang rejoice gitu, bersukacitalah, itu karena Yesus yang kasih. Ingat ya. Itu karena dari Yesus. Gitu. Kan dia bilang sukacitaku kuberikan kepadamu. Nah, sukacita yang mana nih? Oh, dia katakan bahwa itu bicara mengenai karena di dalamku itu, dia bilang aku katakan ini kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Berarti dia mau bilang begini, aku bersukacita loh. Karena apa? Karena apa? Aku dapat menuruti perintah-perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih-Nya. Saudara bisa tangkap nggak sesuatu? So, tadi malam sebenarnya kita udah bahas. Kita itu dapat bersukacita itu, exciting itu, kalau kita itu sedang melakukan kebenaran itu, yaitu perintah-perintah itu. Pasti sukacita itu dia memancar gitu. Dia timbul sukacita itu. Karena kita melakukan kebenaran. Gitu. Kita melakukan kebenaran, maka sukacita itu akan terpancar. Jadi joy itu kayak excitement gitu. Joy itu excitement. Jadi hasil dari sesuatu. Damai sejahtera itu adalah peacefulness. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi Pak Roni bilang kelegaan, rest. Tidak ada orang yang bisa mengalami damai sejahtera kalau tidak masuk ke dalam rest. Nggak bisa. Jadi kalau saudara mau rutin ya, bagus banget. Pas mulai tadi saya bilang, wah ini memang Roh Kudus luar biasa. Kita tuh urutannya memang harus bahas rest, peacefulness, and joy. Memang kayak begitu. Jadi tidak ada orang yang bisa di dalam peacefulness kalau tidak rest. Nggak bisa. Jadi Yesus bilang, come to me, datanglah kepadaku. Istirahatlah. Aku akan memberikan kamu peristirahatan. Nah, itu bicara mengenai apa? Ini memang bicara mengenai sesuatu yang dibayar lunas loh. Ini bayar lunas, saudara. Jadi, saya selalu mengingat kata damai sejahtera itu dua. Teman-teman jangan lupa ini. Damai sejahtera ini tidak dibuat-buat. Tidak bukan. Damai sejahtera itu bicara mengenai rancangan damai sejahtera. And not the thoughts of evil. Bukan rancangan kecelakaan. Ingat itu. Jadi, damai sejahtera itu bicara mengenai rancangan. Ini rancangannya Tuhan. Dan rancangan damai sejahtera itu hasilnya apa? Kita diperdamaikan dengan Allah. Ingat itu ya. Jadi betapa bersukacitanya saudara. Kalau tahu kebenaran itu, jadi muncul kata sukacita. Jadi orang yang nggak paham, nggak mengerti, nggak bisa menerima, atau disingkapkan mengenai bahwa, waduh, karena aku datang kepada sumber air kehidupan, yaitu tempat peristirahatan itu, di mana di sana aku mengetahui bahwa aku diperdamaikan oleh satu korban, maka nggak mungkin dia bersukacita. Jadi kalau kita bilang rejoice in Lord,
ya, bersukacita di dalam Tuhan, itu karena kita mengerti mengenai kelegaan dan diperdamaikan dengan Bapa itu. Itu. Dan saudara tahu kan, ketika kita mengenal itu, kita seperti, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bisa begitu. Itu rest in God itu. Beristirahat di dalam Tuhan itu. Itu. Jadi saudara semakin saudara menyatu dengan kebenaran yang saya coba sampaikan ini, saudara semakin bisa pisah tuh yang namanya sukacita dan damai sejahtera gitu. Jadi damai sejahtera itu terhubung dengan rancangan damai sejahteranya Allah gitu. Kepada umat manusia. Makanya saya selalu ingat ini ya. Supaya kamu tetap hidup dalam pendamaian dengan Dia. Di mana tuh ayatnya tuh, Pastor? Pendamaian 2 itu. Petrus 3 ayat 13. Nah, itu ya. Coba baca ayat itu, coba menarik ini, Saudara. Karena itu tidak boleh terganggu. Kalau itu terganggu itu kita dalam permusuhan dengan Allah. Dari sanalah sumber damai sejahtera itu. Ya. Makanya teman-teman kalau ingat yang Pastor Roni tadi bilang bahwa Roma 14:17 kan. Dia bilang kerajaan Allah itu bukan mengenai makan dan minum, tetapi mengenai kebenaran. Jadi teman-teman kalau urut ya, asosiasi hubungkan dengan Yohanes 15 tadi, kebenaran. Jadi Yesus bicara ayat Yohanes 15, 9, 10 itu dia bicara dulu mengenai kasih tinggal dalam kasih, dan itu berarti melakukan perintah. Itu bicarakan mengenai kebenaran. Jadi bicara itu dulu, baru Yesus bicara sukacita. Gitu. Dia tidak bicara damai sejahtera karena itu dirinya sendiri yang jadi pokok, yang menjadi penyebab. Gitu. Kan? Silakan, Pastor. 2 Petrus 3 ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Dalam perdamaian dengan Dia. Ya. Jadi ini penting karena ini harus bertahan sampai akhir gitu. Ya. Nah, jadi itu damai sejahtera, peacefulness. Tidak mungkin orang merasakan damai sejahtera ini kalau dia tidak datang kepada Yesus. Gitu. Kepada Yesus. Makanya pernah Pak Anton ngomong gitu ya, ada ruang kosong gitu. Yang tidak dapat diisi oleh yang lain gitu, kecuali. Gitu kan? Nah, itu nggak bisa diisi orang lain gitu. Harus diisi oleh kehadirannya gitu. Oleh kehadirannya. Itulah peacefulness itu, itulah damai sejahtera itu. Hidup dalam pendamaian dengan Allah. Gitu. Teman-teman, saudara tidak mungkin merasa memiliki damai sejahtera kalau sedang berbuat dosa. Nggak mungkin, coba aja. Jadi ini kita tes ya, kita tes. Hidup ini kan realitas, kebenaran itu juga realitas. Dan Allah di sini. Ya, dia di sini. Coba bayangkan. Bisa nggak damai sejahtera kalau saudara sedang berbuat dosa? Tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi bagaimana caranya supaya damai sejahtera itu kembali? Ketika Anda mengingat 1 Yohanes 1 ayat 9. Kan? Allah itu setia dan adil. Ya kan? Kalau kita mengaku dosa kita, Dia itu Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni. Kan? Jadi kita tahu, korban Kristus itu satu kali untuk semua orang, dan untuk selama-lamanya. Ya, Yesus bilang di Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku datang kepadaku, dan semua yang datang kepadaku tidak pernah aku buang. Nah, kalau kita memahami itu, tiba-tiba damai sejahtera itu kembali kita nikmati gitu. Karena kita Karena kita mengerti kebenaran itu. Gitu. Nah, tadi clue-nya itu ya. Jadi tidak mungkin tuh kita memiliki sukacita yang benar kalau kita nggak memiliki damai sejahtera. Orang kalau sedang punya masalah dengan Tuhan gitu, karena dia apa sih yang membuat Allah bersembunyi? Kan Allah bersembunyi dari kita? Ya karena dosa, ya kan? Karena kejahatan kan, gitu. Dia bersembunyi. Jadi dia bersembunyi itu artinya kita tidak terasa dia ada, gitu.
ya kan? Kok bisa sih Pak? Iya, karena apa? Kemarin kita bahas kan, itu semua natur, natur kedagingan kita itu mendominasi, gitu. Dia mendominasi, natur kedagingan mendominasi. Kalau dibalik, ya, orang bisa merasakan walaupun dia masih sakit tubuhnya, tapi dia merasa lega. Tadi itu ya. Anak Pauso dia merasa lega gitu, walaupun sakit. Kok bisa ya? Dia mengalami damai sejahtera karena apa? Dia dalam keadaan status yang benar gitu. Gitu. Kan kita dalam status yang benar karena dibenarkan kan? Gitu. Dia menyatu dengan kebenaran itu, Pak. Aku dibenarkan gitu. Aku tidak dibuang. Aku tidak dibuang gitu. Itu kan gitu. Sehingga kamu bisa merasakan, wah, kok bisa merasakan damai sejahtera? Tapi apakah akan langsung bersuka cita? Enggak loh. Enggak, teman-teman. Saudara harus melangkah maju gitu. Nah, langkah majunya itu dijelasin Yesus waktu dia bilang, ini semua kukatakan kepadamu mengenai kasih, mengenai kebenaran itu, supaya sukacitaku. Jadi dia mengalami sukacita Yesus itu. Dia bilang sukacitaku ada di dalam kamu. Dan yang menarik dia bilang sukacitamu penuh, berarti ada proses lanjutan. Kalau saudara mau semakin lebih bersukacita penuh itu yang tadi Pak Roni bahas. Bersukacitalah dan bergembira karena upahmu besar di surga. Gitu. Yang kita sering bahas juga Lukas 22 ya. Lukas 10 ayat 20 kan? Jangan bersukacita karena gitu ya. Karena kamu dapat mengusir setan atau mengusir setan, tapi apa? Karena namamu ada terdaftar di surga. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, apa mungkin kita tiba-tiba, wah nama saya terdaftar di surga. Saya yakin kita bisa sanksi dan nggak yakin mengenai itu. Apa yang membuat kita bisa yakin? Ketika kita terus melakukan kebenaran. Semakin kita melakukan kebenaran, sama seperti Yesus, ya, melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapaknya, maka dia akan menikmati yang namanya apa? Mencapai kesempurnaan. Sehingga apa? Sukacita itu bisa menjadi penuh di dalam dia. Seperti kita. Semakin kita melakukan kebenaran itu, sukacita itu semakin penuh. Jadi, teman-teman, kebenaran itu terasosiasi langsung atau seirama dengan sukacita. Semakin saudara melakukan kebenaran di dalam hidup saya dan saudara, semakin maka sukacita saudara pasti akan semakin penuh, kata Yohanes 15 ayat berapa? 11. Gitu. Akan dia semakin penuh. Dia akan progresif sukacita itu. Sesuai dengan seberapa kita dipenuhi dengan apa? Seberapa kita melakukan kebenaran sehingga kita kepenuhan gitu ya. Kepenuhan apa? Kepenuhan kealahan. Kepenuhan kealahan itu apa sih? Sebenarnya ada dua kan? Kepenuhan roh, karena itu roh itu adalah roh Allah sendiri, dan kepenuhan firman-Nya karena firman itu adalah Allah gitu. Ya kan? Sebenarnya orang dibilang kepenuhan kealahan itu Allah memanifestasikan dua kan, rohnya dan firman-Nya. Dan dua itu bekerja sama. Kita di dalam seluruh kebenaran, yaitu firman itu sendiri, oleh Roh Kudus. Gitu. Dan katanya apa? Kerajaan Allah itu, Allah bertahta, kerajaan Allah itu kan Allah yang memerintah itu kalau apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Gitu. Jadi, kadang kita memang selalu melihatnya, oh ini satu paket, enak, bagus, semuanya dong. Tapi kita nggak tahu nih. Nah, jadi pertanyaan Ko Afi itu bagus banget tadi. Dan Pastor Roni memberikan kita satu kontradiktif, sehingga kita bisa lihat ya, oh iya, bisa ini ya, bisa salah satu ada, salah satu belum tentu ada gitu. Itu mungkin dari saya dulu. Boleh tanya sama ke Bapak nih. Apakah sukacita itu ataupun damai sejahtera itu bisa kita hasilkan dari kehidupan kita sehari-hari ataupun bagaimana kalau menurut Bapak? Sebab saya baca di Yohanes 14 dan 27 itu berbicara lain lupa. Enggak, Yohanes 14 ayat 27 karena tanggal lahir saya 27 jadi saya hafal ayat itu. Sama dengan Wahyu 21 ayat 27 saya hafal. My peacefulness I give to you. Betul Pak. Iya.
Makanya saya kejelasin tadi kan, damai sejahtera itu datang dari mana? Dari Tuhan sendiri, Pak. Ya, itu. Enggak, saya nggak jelasin gitu tadi. Damai Oh, sejahtera enggak. dari mana Kalau tadi? kalau Dari dua kalau hal kan? dari ayat firman Tuhan itu memang dari Tuhan sendiri, Pak. Dari Iya firman itu. Tuhan ya. Makanya tadi dijelasin tuh damai sejahtera, kita harus tahu dari mana damai sejahtera itu. Damai sejahtera Dari itu kebenaran dulu, Pak. Ya. itu rancangannya Allah kan? Ya. Rancangan damai sejahtera. Nah, terus yang kedua adalah rupanya kita ini diperdamaikan dengan Allah. Jadi memang itu bicara mengenai damai sejahtera, itu damai sejahtera dari Allah memang. Makanya waktu Yesus bilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu kan? Gitu. Itu. Karena memang itu dari dia gitu. Kita nggak bisa mengusahakan damai sejahtera loh, Pak. Betul. Di ayat firman Tuhan yang tadi juga kan dikatakan dunia tidak bisa memberikan itu pada kita, Pak. Kenapa dunia tidak bisa memberikan, Pak? Ya, dunia ini kan penuh Enggak, kejahatan. jangan ya, Pak, kemana-mana, ya. Pak. Karena dunia nggak punya, Pak. Oh, betul ya. Ya, Ya, gitu ya. Gitu. Aku sering cerita ke orang gitu. Dunia nggak bisa kasih karena dia nggak punya. Memang itu punya Allah. Makanya saya senang banget yang Yeremia ya. Yeremia 29 ayat 11 kan? Gitu. Kata-kata itu luar biasa kan? Aku tahu rancangan-rancangan mengenai kamu. Mengenai aku tentang dirimu kan gitu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang menariknya yang kecelakaan itu tulisnya the thoughts of evil. Gitu. Gitu. Jadi nah apa ini hasilnya? Hasilnya itu Kolose 1 itu loh. Ayat 20, 22, 21, 22 itu kan. Kita diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus. Tadi malam kita bahas itu, Pak. Dosa nggak bisa diselesaikan oleh manusia kan? Gitu. Tapi dia yang Allah mengutus anaknya dalam daging untuk selesaikan itu. Makanya kita menantikan. Yang teman-teman nih, kalau tahu Roma 8 itu ayat 19 dan 23 kan gitu kan. Seluruh makhluk dengan sangat rindu menantikan penyataan anak-anak Allah. Kita nih ya, yang sehari-hari bilang, datanglah Tuhan kan, gitu. Karena apa? Karena kita tahu seperti Paulus gitu. Aku ini manusia celaka. Aku di dalam tubuh hina, kemah fana. Aku mau supaya apa? Diubah menjadi tubuh hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Gitu. Kan? Jadi di dalam tubuh jasmanianya itu kita diperdamaikan. Itulah damai sejahtera itu. Dan Yesus datang bilang, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu, dunia tidak dapat berikan kepadamu. Karena dia nggak punya. Dunia nggak bisa. Nah, dunia ini terasosiasi dengan apa? Penguasa dunia ini. Gitu. Sistemnya sebenarnya. Jadi dunia itu bukan masalah fisik, tapi sistem. Bagaimana segala sesuatu itu berdinamika. Gitu. Itulah dunia. Dan itu adalah the thoughts of evil. Itu rancangan kecelakaan. Itu rancangan kebinasaan. Gitu. Jadi teman-teman harus ngerti tadi. Pak Roni langsung mulai. Makanya saya tuh langsung mulai. Harus punya yang namanya kelegaan. Langsung. Itu nyambung itu. Orang nggak mungkin punya damai sejahtera itu kalau dia tidak datang pada Yesus. Nah, murid-murid itu kan murid-muridnya Yesus. Nah, kita harus datang pada Yesus. Kita harus datang pada apa? Sumur. Dan Yohanes 4 ya. Ayat 13-14 kan gitu. Di situ gitu. Air yang kuberikan ini katanya kan tidak akan pernah kering, tidak akan pernah habis, melainkan dia akan memancar terus sampai pada hidup yang kekal. Jadi kita harus datang pada kelegaan itu, baru kita itu disettle. Kita itu dipulihkan statusnya gitu. Untuk apa? Dalam pendamaian dengan Allah. Nah, ketika kita di dalam situ, baru kita bicara mengenai sukacita gitu. Kira-kira nyambung nggak, Pak Koagi? Iya, Pak. Luar biasa, Bapak, pencerahan dari firman Tuhannya ini. Iya, Pak. Ya, jadi betul. Yohanes 14 ayat 27, ayat Pak. 27 itu, Iya. terus teman-teman bandingkan sama ya Yohanes 15 ayat 9, 10 sama 11. Itu sukacita gitu.
Nah, makanya ada split yang di atas ini kan. Bersukacita karena Tuhan dan bersukacita karena pengharapan. Jadi sukacita kita akan penuh itu kalau kita bersukacita karena pengharapan yang tadi Pak Roni bahas tuh. Upah di surga gitu. Hanya orang, nah kemarin kita jelaskan, hanya orang yang kemudian terus diwarnai kehidupannya dengan sukacita itu yang dalam proses pertumbuhan menjadi serupa dengan kepenuhan Kristus itu, yaitu sempurna gitu. Hanya dengan cara itu. Itu makanya Rasul Paulus bilang ya bersukacitalah senantiasa gitu. Bukan aku telah sempurna, bukan aku telah mencapainya, kata dia dalam Filipi 3 kan? Tapi aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri apa yang di depan. Aku berlomba gitu. Kalau aku dapat menggapainya. Kepada satu tujuan yaitu panggilan surgawi dari Allah gitu. Nah, teman-teman yang kita jelasin kemarin itu kayak frame-nya, tapi malam hari ini itu kita dijelasin mengenai excitement-nya, proses daily daily apa hari demi hari gitu, hari demi hari. Gitu. Seperti apa sih kita melewatinya gitu. Day by day. Betul nggak bahasa Inggrisnya? Day by day. Belum belum ada contoh, Pak. Bagaimana itu orang apa tadi? Punya damai sejahtera tapi nggak punya sukacita. Contohnya gimana? Gimana contohnya itu? Ada. Jadi begini, damai yang sering dipakai di dalam Alkitab itu karena memang di dalam Perjanjian Lama sering terjadi peperangan. Ya, sering terjadi peperangan. Maka kondisi damai itu sangat diimpikan, sangat dinantikan. Ya, bahkan kan kita sering dengar ada lagu seperti eh, penjaga yang menanti fajar pagi kan. Karena para penjaga itu tidak bisa tidur di malam hari karena musuh menyerang di malam hari. Itu kondisi-kondisi yang sering diibaratkan betapa mereka merindukan damai. Nah, tapi damai belum tentu dalam kondisi eh, oke nggak ada perang, tapi bukan dalam kondisi sejahtera yang em, diharapkan juga. Ya, waktu ceritanya Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir, damai lagi nggak ada perang, tapi kekeringan, ya nggak ada sejahtera di sana, ya kekeringan. Tapi kemudian Yusuf lah yang kemudian punya hikmat karena dari Tuhan untuk melakukan persiapan menghadapi eh, kondisi kelaparan yang dahsyat luar biasa. Dan orang-orang yang lain yang nggak mempersiapkan itu, nggak perang, tapi nggak punya makan, ya nggak bisa makan juga, nggak suka cita, damai, tapi nggak suka cita, oh, nggak bisa makan gitu misalnya ya. Jadi ada kondisi di mana ada damai tapi tidak bisa mengalami sukacita. Nah, maka sebetulnya ketika Tuhan Yesus Sang Raja Damai itu meninggalkan damai sejahtera karena dia memperdamaikan kan ya, Tuhan Yesus memperdamaikan dengan Bapa gitu. Dia memberikan itu, kita mau ambil atau nggak terserah kita juga kan, keputusan di kita. Tuhan sudah sediakan gitu. Jalan pendamaian itu disediakan. Banyak orang yang tidak mengambil jalan pendamaian itu dan terus melakukan konfrontasi dengan Tuhan yang masih ada juga. Ya. Jadi eh, ada kan yang mengartikan shalom itu damai sejahtera gitu ya, shalom itu. Tapi ada orang yang mengatakan shalom tapi sebetulnya di dalam seperti tadi lah Pak
Pak Hen sampaikan ya, ada sukacita yang palsu, ada juga damai sejahtera yang palsu juga. Dia ngomong shalom shalom, tapi dalam hatinya tidak tulus memberikan eh, apa namanya damai dan sejahtera bagi orang yang diberikan salam itu misalnya. Ya. Dia nggak bersuka cita kalau ada orang lain bersuka cita. Ya, dia menginginkan tadi ada hal-hal yang mencelakakan kepada orang lain gitu ya, karena iri hati dan sebagainya. Jadi memang ada orang yang eh, damai dalam arti dia tidak punya konflik dengan banyak orang, tapi juga dia nggak suka cita ada. Damai kelihatan kelihatan tenang aja. Ya, damai itu hanya kelihatan di permukaan saja tenang. Tapi anytime dia bisa, dan karena namanya juga palsu ya, ada damai sejahtera yang palsu. Anytime bisa meledak juga. Ya, orang-orang seperti itu dan tidak punya sukacita sama sekali sebetulnya. Karena dia melakukan make up, ya cover up gitu. Menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi. Jadi orang bisa kelihatan di permukaan itu tenang, damai, sejahtera begitu. Tapi tidak punya sukacita sebetulnya karena apa? Di dalam hatinya sendiri dia sebetulnya tidak seperti itu. Hanya cover up aja. Jadi mungkin itu bisa menjawab contoh ya orang eh, terlihat lah ya. Sebetulnya kalau tadi orang punya damai sejahtera sejati, dia pasti punya sukacita sejati. Orang punya sukacita sejati, bukan sukacita yang palsu juga pasti punya damai sejahtera yang sejati. Nah, makanya kalau ini salah satunya palsu, pasti jadi gak sejati semua. Demikian contoh mungkin bisa memberikan hal yang lebih jelas untuk Koafi ya. Ya Pak, ini menarik nih Pak. Kan kita tadi juga ada bicara sukacita yang palsu. Nah, kalau umpamanya saya contohkan ya Pak ya, seseorang itu mengalami kelemahan tubuh atau mengalami sakit penyakit dalam dirinya itu ya Pak ya, dan sudah berlangsung lama begitu Pak ya. Apakah orang tersebut bisa mengalami sukacita yang sejati atau bagaimana kalau menurut Bapak? Apakah sukacita yang palsu? Bagaimana kalau menurut Bapak itu? Sebab ini penyakit ini sudah diderita cukup lama dan sampai saat ini pun dia belum sembuh begitu Pak. Itu ada di slide yang tadi Pak, dari Koafi. Bahwa tanpa ada aniaya dari luar pun, tanpa ada aniaya dari luar, ya kita sendiri kalau keinginan daging kita kan pengennya sembuh. Tapi setelah sembuh apa kita ya akan hidup selama-lamanya gitu Koafi? Mati juga akhirnya, ya. Pada akhirnya mati juga. Jadi kita ingin kesembuhan, kesembuhan sementara juga itu. Jadi memang tidak mudah, makanya saya bilang tidak mudah. Orang bisa punya sukacita senantiasa kalau dia nggak memahami bagaimana harus bersukacita, bagaimana dia tapping kepada sumber sukacita yang sesungguhnya, yang nggak sementara gitu. Ya, kalau sukacitanya itu sembuh, hanya karena sembuh, nanti dia sakit lagi sukacitanya hilang dong. Nanti sembuh sukacita, sakit tidak sukacita, ya. Jadi kehidupannya tidak pernah, kalau buat saya tidak pernah mengalami kepenuhan yang sejati juga ya. Nah, tapi tidak mudah karena apa? Daging ini loh, daging ini nuntutnya hidup enak, hidup nggak susah, ya. Tapi saya tadi udah lihat banyak loh orang yang sampai akhir dia setia, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan atas sakit yang dideritanya, dia tidak pernah mencurigai Tuhan. Justru orang-orang ini akhirnya menguatkan kita yang sehat, Kofi. Itu yang Bisa saya jadi cerita Pak. beberapa di pertemuan berapa kali ya. Ada orang-orang yang sakit kanker, ada ketua komisi daerah Pelnap DKI ya, yang saya kenal baik, tidak mau diobatin, tidak mau ke rumah sakit, cuma satu, kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan, kalau Tuhan mau angkat, angkat. Itu aja. Ya, kita datang ke sana, malah dia yang nguatin kita gitu, Kofi. Nah, orang-orang yang seperti itu,
Saya kok yakin ini orang ini mengalami Tuhan, benar. Dan dia tapping ke Tuhan. Ya, jadi tidak selalu gitu. Tidak selalu ada orang yang, oh kalau orang itu dia sakit nggak sembuh-sembuh, dia pasti akan sedih terus, dia nggak akan pernah mengalami sukacita. Enggak, ada juga ya yang bisa begitu. Terus ada juga yang kemarin yang saya saksikan yang dia bilang, saya nggak mau beli obat 60 juta sebulan, ngapain? Itu 60 juta sebulan mending untuk pelayanan. Ya kalau sudah saatnya Tuhan panggil, panggil. Kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Bersukacita senantiasa. Wah, saya belajar justru dari orang-orang itu. Justru dari orang-orang sakit yang kemudian tidak tidak mengeluh gitu ya. Kemudian tidak marah kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku kan sudah melayani Engkau, aku kan sudah setia, aku sudah kurang apa lagi sih Tuhan kok? Aku doa nggak sembuh-sembuh. Nah, ya, itu yang susah. Kalau yang begitu ya, saya pikir akan sulit untuk bisa bisa mengalami sukacita yang sejati, sukacita yang Eh, senantiasa. Begitu Kak Kalau Afi? orang tersebut boleh dikatakan boleh beriman kepada sepenuhnya kepada Tuhan ya Pak ya. Oh iya, kalau orang orang bisa tapping ya tadi ya, ngecas terus setiap hari. Dia bisa bersandar kepada sumber yang kekal. Ya pasti beriman dia. Ya, Kalau beriman enggak ya. dia pasti enggak akan bersandar kepada Tuhan. Dia udah, waduh Nggak Tuhan kok kuat ya saya Pak ya. doa, Iya, iya. saya doa kok nggak sembuh-sembuh ya. Wah kayaknya mungkin ya sudahlah saya cari jalan lain ya, misalnya begitu ya. Jadi memang ya Pak Hens bolak-balik juga kasih tahu ya, isi hati orang siapa tahu, kita nggak tahu juga. Ya apakah orang itu betul-betul punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan atau tidak, kita juga nggak tahu kan, kita juga nggak menghakimi ya. Tapi saya bersyukur saya ketemu dengan orang-orang yang justru dalam kondisi yang seharusnya dia marah sama Tuhan gitu ya, kalau pikiran tadi kan, karena ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bayangkan dalam kondisi begitu dia tenang, teduh, cool, nggak logis gitu, orang lagi begitu kok, lagi susah kok malah dia tenang ya, cool gitu ya. Jadi dari situ kita belajar ternyata orang-orang yang eh, mengandalkan sukacitanya kepada Tuhan, sumber sukacitanya dari Tuhan, nggak ada matinya, gitu. Ya, kayak Ayub tidak ada satu patah kata pun yang membuat Ayub itu berdosa dalam perkataannya. Habis-habisan dia, ya kan? Habis-habisan kurang apa lagi dihancurkannya. Cuma satu aja, nyawanya nggak dicabut. Ya, sisanya yang lain iblis dikasih izin untuk eh, melukai lah ya, melukai. Lukanya sedalam-dalamnya itu ditinggal anak yang dikasih sekaligus gitu ya, nggak satu-satu, sekaligus hartanya habis, sekaligus istri yang harusnya menguatkan istrinya ikut ngutukin, temen yang diharapkan juga menghibur temennya juga ikut menghakimi, kurang apa lagi, tapi tidak berdosa dalam satu perkataan pun. Nah itu buat saya wow, bener ini dia. Begitu Kak Afi. Ya Pak, betul Pak. Terima kasih Ya, banyak Pak. terima kasih Kak Afi. Pak Hens mau tambah. Ada speaker Pak Hens terbuka. Oh, enggak kok Afi kan udah oke. Iya. Ya, jadi Pak Roni jelaskan itu bahwa itu benar-benar teman-teman perhatiin ya bahwa damai sejahtera itu bukan dari keadaan. Buktinya kita datang ke orang sakit itu maka dia yang bisa di dalam dia kita bisa melihat kekuatan Allah itu, damai sejahtera itu, peacefulness itu kita bisa lihat di dalam dia. Artinya yang jelas-jelas dia sakit. Sakit kalau kekurangan ekonomi, kalau masalah ekonomi mengenai kekurangan fasilitas, makan minum masih bisa dihindari. Ini melekat pada tubuh sakit itu. Kemana aja, dibawa tidur, dibawa bangun, dibawa berdiri, dibawa duduk. Coba, itu kunci bahwa orang bisa mengalami damai sejahtera dan itu bukan mengenai keadaan sekeliling. Iya.
Tadi ada pertanyaan Yanti, tapi Yanti udah mengerti nggak dari penjelasan bagaimana kita dapat mengatasi masa-masa ketika kita tidak ada sukacita? Pertanyaan Yanti, pertanyaan Yanti tadi begitu, Pak. Nah, iya, itu kan pertanyaan itu artinya masih mencari Hmm. sumber sukacita dengan dengan istilahnya kalau saya bilang apa ya, kayak orang dulu cari Tuhan kejedot-jedot. Ya orang cari Tuhan kejedot-jedot, dia cari Tuhan di batu, dia cari Tuhan di pohon, dia cari Tuhan di mana begitu ya. Sama, ini pertanyaan nyari sukacita di mana begitu. Tapi kuncinya sudah ada, cari sukacita di dalam Tuhan. Jadi kalau saya sekarang kok belum, rasanya kok nggak sukacita ya, bangun tidur rasanya kok berat ya, mau melakukan sesuatu rasanya kok nggak semangat gitu. You're not tapping to God. Ah, ini harus ngecas nih. Nempel ini mesti ngecas ke sumber sukacita yang benar. Jadi memang kalau segala sesuatunya itu karena Tuhan, kita bekerja karena Tuhan. Ya, kita melakukan sesuatu karena Tuhan, kita mengasihi orang karena Tuhan. Kita bertanggung jawab dalam pekerjaan karena Tuhan. Ya kayaknya bukan penyakit yang dibawa kemana-mana tadi. Sukacita yang melekat dibawa kemana-mana. Bangun tidur sukacita. Mau tidur sukacita. Ya, sakit sukacita. Ada duit sukacita, nggak ada duit sukacita. Sukacita terus. Sampai orang bilang, ini orang masalahnya gede banget kok senyum terus ya. Iyalah, senyum nggak senyum memang masalahnya hilang. Ya mending senyum ya. Mending sukacita kan gitu. Itu sih. Jadi jawabannya sederhana. Ya, jangan sampai salah melekatnya ke tempat-tempat yang atau hal-hal yang tidak memberikan sukacita yang sejati gitu. Tips yang praktis ya, Yanti. Eh, bukan cuma Yanti atau mungkin orang lain yang Yanti wakili, tapi Paulus bilang, aku nih manusia celaka gitu. Jadi dia dalam desperate, dia hampir putus asa itu, kan gitu. Nah, caranya itu memang cuma satu, tadi tapping ke kebenaran itu. Ya praktisnya gini, ini segala sesuatu itu udah moodnya udah nggak ini. Ambil Alkitabmu, ambil aja Alkitab. Malas juga ambil Alkitab, nggak apa-apa. Malas tapi ambil Alkitab. Ini praktis. Aku udah pernah mengalami itu, ya, dan eh, sudah bisa memiliki pola itu, gitu. Ya, ambil, buka dengan malas-malas juga tetap buka. Kayak Petrus, sekalipun dia bersungut-sungut, tapi dia buang jala juga, gitu. Dia buang, tapi dia bersungut-sungut. Ah, ini tukang kayu ngajarin nelayan, buangnya, penuh baru dia mikir, kan gitu ceritanya kan. Nah, jadi buka. Kan ini maksud saya mewakili lagi ini, lagi wah, kan banyak keadaan yang membuat bisa kita begitu. Kata-kata orang yang setajam silet, itu bisa membuat kita tiba-tiba terjongkok dan indera ini. Makanya kan ini memang kita dalam natur nih, natur yang tidak kita inginkan. Makanya ayo kita pulang ke surga. GPS, gerakan pulang surga. Ya kan? Karena kita nggak, ini natur, ini bukan habitat kita. Jadi teman-teman kalau sudah tidak enak di dunia ini, itu ciri-ciri bagus ya. Sudah pengen pindah habitat. Tapi kalau sedang nyaman di dunia, warning, perhatian keras gitu. Betul ya. Jadi ya itu. Buka dan baca 2 ayat, belum mampan. Makan 3 kali 1, belum makan terus makan gitu. Kau akan lihat bahwa ini tuh firman bukan tulisan mati di batu, tapi roh yang menghidupkan. Kau akan buktikan itu. Buktikan ini teman-teman. Ya, terus sendiri alami. Ini harus pengalaman pribadi. Gitu. Wah, itu kayak kita mendapatkan yang namanya rumus gitu. Ya, itulah padang gurun. Betul Elsa. Ya, kita di padang gurun tiap hari. Kan? Ya, makanya teman-teman bilang angkatlah Tuhan. Itu bagus, ya. Angkatlah Tuhan. Loh,
Paulus bilang ya, Filipi 1 ya, ayat 20 berapa? 21. Ya, aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Itu yang dia mau, gitu. Karena memang kalau udah nggak ada agenda teman-teman, meskinya tak lagi ku ingini apapun juga. Kalau agenda saudara udah begitu, sekarang Pak ngapain kuliah? Kuliah itu untuk apa? Menyempurnakan imanmu. Itu. Mana ada orang dikasih mahkota atau kemenangan tanpa bertanding? Kan nggak ada. Padang gurun adalah gelanggang pertandingan. Kita bersyukur gitu. Kita bersyukur dimasukkan dalam gelanggang pertandingan. Karena Tuhan mau lihat. Saudara tahu nggak kenapa saudara bisa lebih dimuliakan daripada Adam? Berani saya ngomong kayak gitu. Karena saudara dilepaskan ke padang gurun dunia kayak gitu. Dan saudara dikasih senjata. Dikasih senjata. Iblis yang hampir mengalahkan Yesus, tapi gagal. Iblis yang sama yang datang kepada saudara. Itu. Itu. Jadi kemuliaan yang kita dapatkan memang jauh lebih. Makanya Yesus sampai bilang begini, kamu yang ada di dalam percobaan yang aku alami sepanjang waktu, kamu akan menerima hak-hak kerajaan dan duduk di atas tahta, menghakimi ke-12 suku Israel. Coba bayangkan analisanya bagaimana. Kenapa kita bisa menghakimi ke-12 suku Israel bagi orang-orang yang menang ya? Karena padang gurunnya itu gitu. Ya. Ya itu ya, teman-teman. Jadi tadi Pak Roni udah sampaikan. Jadi praktisnya datang kepada sumber kebenaran itu. Baca aja tuh Alkitab. Kalau mata lagi sakit gak bisa baca, dengerin khotbah gitu. Dengerin gitu. Ya. Tapi kalau dengerin khotbah itu bahayanya teman-teman, khotbahnya nggak pas gitu. Ya kan? Khotbahnya nggak pas karena itu kan ya maksudnya pembicara yang ngomong gitu ya. Nah, tapi kalau saudara baca Alkitab kan ya Alkitab sama kan ayat firman Tuhan ya, berdoa berseru gitu ya. Kira-kira gitu. Saya juga pernah mengalami kok yang namanya kok sukacitanya kemana nih? Oh, itu enggak. Itu yang tadi itu teman-teman ya. Kita bisa dapat kata-kata itu setajam silet gitu. Saya pernah masuk di apa? Di ruang debat gitu ya. Wah, kata-katanya itu wih, itu teman-teman. Tapi di dalam keadaan-keadaan begitu kita ingat gitu. Oh, kebenarannya seperti ini. Itu maka kita tetap bisa ada dalam damai sejahtera dan excite gitu. Excitement itu ya kita tetap bersuka cita. Gitu ya. Amin. Jadi kesimpulannya Yanti, tidak bisa selesaikan masalah kalau nggak ada sukacita ya. Iya. Kan pertanyaannya Bentar, bentar ya. Ini penting, bagaimana penting, gitu. penting nih. Pak Roni tadi jelaskan loh, ya. Masalah ingat ya. Jangan jadikan masalah selesai itu jadi sumber sukacita atau sumber damai sejahtera. Karena kita sudah lihat orang yang makanya saya bilang tadi sakit penyakit itu ujian paling bagus buat orang. Karena kalau cuma tidak ada uang dia pinjam uang. Kalau diusir dari rumah, dia pindah ke rumah kosan yang lain. Atau di rumah kontrakan yang lain. Atau tinggal di rumah teman selama seminggu. Bisa kan? Coba sakit. Bangun di bawah, tidur di bawah, duduk di bawah, berdiri di bawah. Mau kemana? Di bawah sakit penyakit ini. Tapi kalau sampai orang bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera dan sukacita itu artinya apa? Rupanya dia tidak tergantung dengan keadaan sekeliling gitu. Gitu. Jadi jangan punya persepsi bahwa masalah selesai terus bisa sukacita. Enggak. Kita selalu di tengah padang gurun sampai kita diangkat. Pasti itu. Makanya Yakobus kan, Yakobus pasal 1 kan, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kau ada di dalam berbagai-bagai pencobaan. Gitu. Karena itu katanya ujian terhadap kemurnian imanmu. Gitu. Kalau kau bertekun di dalamnya, kau menjadi matang dan menjadi utuh dan sempurna untuk menerima mahkota katanya gitu.
Harus dipraktekkan teman-teman. Terus punya rumus sendiri setelah itu. Kan kita ini berani khotbah di sini, tahu nggak? Itu karena ngalamin. Gitu. Jadi kalau kita sedang lulus nih, ya kayak tadi malam lah ya, saya lulus sesuatu itu saya ceritanya enak. Mau 3 jam juga bisa cerita tuh, enak gitu. Itu alami sendiri, saudara punya formulasi eksklusif dengan Tuhan sendiri, gitu. Saudara bisa bagi ke orang, gitu. Gitu. Jangan jadi ini teman-teman mendapat firman second hand, gitu. Jadi, oh menurut mentor saya begini, oh itu ngeri itu. Ya bukan maksudnya ngerinya itu em, apa ya? Maksudnya kita nggak nikmati gitu. Jadi dipraktekkan alami, wah mengerti dari pengalamannya ini, gitu. Oke. Iya, oke ya. Teman-teman jam 10.17. Eh, sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman? Oke, Yandri su begini, Yuli su begini, berarti kita tutup dalam doa. Pastor, Iya, itu ada menarik tuh yang 1 Timotius 4 ayat 7. Itu tips yang praktis banget lah. Itu yang ditulis Pak latihlah Rudi. dirimu beribadah. Tapi kata kuncinya itu disiplin. Kita tuh kadang-kadang moodnya kita itu ini teman-teman, saya tahu nih pertanyaan-pertanyaan begini karena kita pernah lewati masa-masa itu ya. Itu terjadi biasanya karena kita tidak disiplin, gitu. Kalau kita tidak disiplin doa, tiba-tiba wah udah drop gitu, udah drop. Karena kita nggak disiplin, kita lewatin eh, waktu-waktu kita berjumpa dengan Tuhan gitu, itu drop. Saudara tahu kan, kalau jatuh ya bisa bangkit nggak bisa, tapi kan butuh kekuatan ekstra jadinya, gitu ya. Intinya ya lu recovernya tuh wah butuh tenang. Padahal kan harusnya nggak terjadi begitu. Makanya disiplin. Kalau disiplin itu jangan berupa rutin jangan berupa seperti order gitu, seperti keharusan, jangan. Disiplin itu karena apa? Kan sudah tahu alasannya sekarang. Aku nggak punya agenda lain kan, gitu. Yang ku ingini engkau saja, kan gitu. Tinggal di dalam Tinggal dalam rencana kehendakmu. kehendak rencanamu, kan gitu. Itu kan benar nggak? Kita mau nggak bilang yang ku ingini engkau saja. Gitu. Mana mungkin kalau kita nggak disiplin? No way kan? Gitu. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa Zoom ini dibuat? Kalau orang ini nggak capek-capek Zoom. Gitu. Ini si Pak Hens ini nggak ada kerjaan, ini muncul muka terus muncul muka. Loh, maksa diri tuh. Gitu. Anak-anak saya apalagi ini kan standby dia. Setiap Zoom standby 2 orang. Gitu. Nggak boleh kemana-mana. Cuci piring nggak boleh, nyapu nggak boleh. Itu standby sih. Gitu. Maksa diri. Gitu. Nah saya ini karena aku lewati ya. Disiplin itu harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar. Itu disiplin ya. Ya, Zoom ini men-trigger kan, sehingga teman-teman mau nggak mau gitu. Ada Zoom ya, 2 kali nggak enak sama Pak Lepri udah. Tapi tetap ada Zoom. Udah nggak enak sama Pak Lepri 3 kali, tapi tetap ada Zoom kan enak juga itu. Jadi sebenarnya nyuruh orang terus gitu. Ya, maksa ini sampai langit baru bumi baru, sampai Yerusalem baru. Kan gitu sebenarnya. Ini teman-teman Zoom-nya ya. Kalau saya mati, mungkin anak saya lanjutkan. Mungkin nanti anaknya Pak Roni lanjutkan. Sampai kita ketemu. Karena orang yang mati dalam Tuhan akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi Allah, mengasihi Dia. Amin, Pak. Amin. Ya, amin. Ya, ditutup dengan 1 Timotius 4 ayat 7 ya, teman-teman. Latihlah dirimu beribadah, disiplinlah dalam beribadah. Untuk itulah, ya,
anugerah Tuhan kepada kita. Titus ya, Titus 1 ayat 12 ya. Itu anugerah itu diberikan kepada kita supaya kita beribadah. Nah, tidak mungkin kita beribadah dengan benar kalau tidak mendisiplinkan diri. Harus disiplin. Dan bersyukurlah ya ada Zoom Discipleship tiap malam tersedia bagi kita. Kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia dan menerima kebenaran firman-Nya, suaranya bagi kita. Mari kita punya komitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Dia. Allah Bapa Elohim Yahweh, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberikan kami teladan supaya kami hidup taat kepada seluruh kehendak Bapa. Seperti yang Engkau teladankan kepada kami, bahwa Engkau sudah, sekalipun Engkau anak, Engkau memilih taat. Dan dengan ketaatan itu, Engkau menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadamu. Itulah jejak teladan yang Engkau berikan kepada kami. Dan ketaatan itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan membutuhkan penyerahan diri, yaitu kepada satu-satunya pemilik hidup kami, yang sudah menebus kami dari dosa yang seharusnya kamilah yang harus menanggungnya. Itulah sebabnya kami bersuka cita karena Yesus mengasihi kami. Kami bersuka cita karena kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami hidup dalam damai sejahtera yang bukan berasal dari dunia. Karena itulah rancangan Bapa semula atas setiap kami hidup dalam rancangan damai sejahteranya. Sehingga Ia mengaruniakan Yesus, putranya yang tunggal bagi kami, menjadi jalan pendamaian bagi kami dengan Bapa kami di surga. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini dengan sukacita yang melimpah oleh setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa kami di surga yang sudah disampaikan bagi kami. Materaikan itu di dalam hati pikiran kami, supaya kami selalu bersukacita, senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dan bersukacita senantiasa di dalam pengharapan kami akan langit baru, bumi baru, yaitu bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kami di dalam Yerusalem baru, bersama-sama dengan Bapa kami di surga. Terima kasih Bapa, berkat-Mu, urapan-Mu mengalir atas setiap kami. Untuk hamba-Mu yang terkasih, mentor kami, sudah memimpin kami dalam hari ini. Mentor kami Bapak Roni, biarlah pengurapan hamba-Mu, biarlah seluruh usaha bisnis yang Bapak, sesuatu yang dikerjakan selalu berhasil dan beruntung untuk hormat. Terpuji-puji Engkau di dalam Kristus. Kami berdoa buat rekan kami yang tidak sempat hadir, tarik untuk memberikan seluruh perhatian mereka kepadamu, satu-satu pemilik hidup mereka, supaya kehidupan mereka menemukan satu kelegaan, kedamaian, sehingga hidup mereka, hari-hari mereka selalu dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini, kami bersyukur, terima kasih, dan kami mau beristirahat. Kami percaya damai sejahtera-Mu memelihara kami, damai sejahtera-Mu memerintah di dalam hati dan pikiran kami, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang teladan kami, penebus dosa kami. Kami datang berdoa kepadamu Bapa di surga. Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Amin.